Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah zaman fitnah, maka tidak ada jalan lain selain kita berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak ada jalan lain. Zaman di mana kesyirikan, kebid'ahan itu sesuatu yang sudah dinormalisasi. Seolah-olah itu sesuatu yang biasa gitu kan. Kemaksiatan dinormalisasi. Penyimpangan dinormalisasi. Semua dinormalisasi. Semakin jauh kita dari zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin banyak juga kerusakan yang akan ditimbulkan secara quality. Semakin jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam zamannya, maka terjadi penurunan kualitas. Secara kuantitas mungkin semakin bertambah, akan tetapi secara kualitas akan semakin terjadi penurunan. Apakah dekadensi moral, rusaknya akidah, semakin merebaknya penyimpangan-penyimpangan, semakin banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang gitu kan. Itu semakin jauh dari zamannya Nabi, maka semakin banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan menginginkan orang lain berdiri untuknya. Menginginkan orang lain berdiri untuknya. Nah, jadi memang ada sebuah kebiasaan di sebagian orang di mana mereka itu hobi dihormati dengan cara berdiri. Apakah di dalam acara-acara besar, di dalam acara-acara apapun itu, ada sebuah kebiasaan yang seolah-olah itu menjadi sebuah keharusan. Ya. Dan kadangkala itu menjadi ketertarikan bagi orang yang gila hormat, di mana dia memerintahkan orang lain berdiri untuk menghormati dirinya. Sebagaimana seorang raja yang duduk di singgasananya dan dihormati oleh orang yang berada di bawahnya itu dengan cara berdiri. Jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya Nabi kita, Nabi alaihi salatu wassalam, sudah mewanti-wanti jauh harga
jauh-jauh hari kepada kita. Beliau mewanti-wanti jauh-jauh hari bahwasanya memang akan ada sebagian orang yang melazimkan minta dihormati dengan cara berdiri. Karena kalau demikian bisa menumbuhkan kesombongan di dalam hati. Dalam hati orang yang dihormati itu bisa tumbuh kesombongan. Dari satu sisi, dari sisi lain, itu merupakan bentuk tasyabuh kepada orang kafir. Kenapa demikian? Ya, karena orang kafir itu khususnya di masa-masa mungkin sekarang berlaku juga ya, tapi di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu sering dilakukan oleh orang Romawi dan Persia, di mana mereka menghormati kaisar mereka itu duduk di singgasana, sedangkan orang yang berada di bawahnya itu menghormati kaisar atau raja mereka dengan cara berdiri. Itu dari sisi yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita berkaitan dengan ancaman bagi orang yang suka dihormati dengan cara berdiri, minta diagungkan dengan cara berdiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahabba an yatamatsala lahu rijalu qiyaman, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menginginkan orang berdiri untuknya, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang yang hobi dihormati dan bentuknya itu dengan cara berdiri. Kalau orang tidak berdiri untuknya, dia akan tersinggung, dia akan marah, dia akan merasa harga dirinya itu diinjak-injak. Iya, maka ketika orang yang suka dihormati, hobi dihormati itu masuk dalam sebuah perkumpulan, masuk dalam sebuah majelis, dan orang tidak melakukan pengagungan kepadanya, tidak melakukan penghormatan kepadanya dengan cara berdiri, maka berubahlah rona wajahnya. Mukanya akan cemberut. Ya. Bisa jadi karena dia marah dan kecewa. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki adab-adab. Orang yang tidak punya etika Islami. Di mana dia memiliki suatu keinginan dihormati dengan cara berdiri. Padahal itu bertentangan dengan syariat. Hatinya gembira ketika dihormati dengan cara berdiri. Hatinya berbunga-bunga. Dunianya berwarna apabila dia dihormati, diagungkan dengan cara berdiri. Padahal tidak ada yang lebih mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih terhormat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Akan tetapi Anas itu menuturkan bahwasanya para sahabat Nabi itu tidak ada yang mereka lebih cintai daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun demikian kata beliau, jika para sahabat itu melihat Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat tidak berdiri menghadap beliau karena beliau mengetahui ketidaksukaan, ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak menyukai, ya, hal tersebut.
Ini kata Anas. Maka sekali Nabi alaihi salatu wassalam tidak suka dihormati, diagungkan dengan cara berdiri. Lantas siapa kita? Status kita kan di bawahnya Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan jauh sekali. Nabi alaihi salatu wassalam nggak suka dihormati dengan cara berdiri, diagungkan dengan cara berdiri. Nabi nggak suka. Maka siapa kita hadirin yang kadang-kala menuntut orang agar berdiri untuk menghormati kita, berdiri untuk mengagungkan kita. Kita nggak punya hak. Ya, maka hadis tentang ancaman bagi orang yang gila hormat dengan cara kita berdiri menghormatinya. Ya, ini merupakan peringatan bagi orang yang gila terhadap kehormatan. Karena tidaklah lain orang itu ketika suka disambut dengan cara berdiri, diagungkan dengan cara berdiri, kecuali dia gila kehormatan, gila hormat. Ya, Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala mengutip dari Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala tentang penjelasan hadis di atas. Innama fihi nahyu man yuqamu lahu anis sururi bidzalik, la nahya man yaqumu lahu ikraman lah. Ini adalah larangan bagi orang yang senang jika ada orang yang berdiri untuknya. Bukan larangan bagi orang yang berdiri untuk penghormatan. Ya. Jadi larangan berdiri di sini adalah ancaman bagi orang yang senang apabila ada orang lain itu menghormati dirinya dengan cara berdiri. Dia hobi, dia gembira apabila ada orang yang menyambutnya, mengagungkannya dengan cara berdiri. Dan ketika dia datang, dia mengharuskan orang untuk menghormati dirinya dengan cara berdiri. Namun bukan berarti kita tidak boleh berdiri untuk menyambut tamu kita misalnya. Itu tetap dibolehkan, misalnya kita tuan rumah ada tamu, ya kita berdiri menyambut tamu itu, kita salami gitu kan. Kita arahkan ke tempat duduk. Begitu juga dengan dalam acara-acara misalnya. Tamu itu datang, kita berdiri menyambutnya, menyalami untuk mengarahkannya ke tempat duduk, maka itu dibolehkan. Bahkan itu bagian dari etika. Tapi ada orang yang meminta agar dirinya dihormati, memerintahkan orang untuk dia dihormati, dan dia suka akan hal itu, maka masuk dalam ancaman ini. Masuk dalam ancaman ini. Ya. Maka misalnya kalau dalam hal menyambut tamu, salam kepadanya, mengarahkannya untuk menuju tempat duduknya, kalau yang itu boleh. Itu boleh. Ya. Atau misalnya juga menyambut tamu ya. Karena ya
Karena Fatimah itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke rumah beliau radhiyallahu anha, ya, beliau menyambut Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara berdiri juga dan mempersilahkan beliau menuju ke tempat duduknya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam ketika Fatimah datang kepada beliau, maka beliau pun berdiri untuk menyebut Fatimah. Ya, karena memang ini bagian dari etika. Namun bukan sebuah keharusan sebetulnya, bukan sebuah keharusan. Tapi ini biasanya menjadi etika ya bagi tuan rumah untuk berdiri menyambut menyambut tamu. Maka siapapun orang itu, maka dia tidak berhak untuk menuntut orang lain agar berdiri menghormatinya. Dia nggak berhak. Ya, kecuali keinginan itu berangkat dari inisiatif dari orang yang menghormati, karena itu bagian dari etika, misalnya seperti tuan rumah menghormati tamunya. Kita berdiri untuk menyalaminya, itu boleh. Tapi kalau menuntut orang lain agar berdiri menghormati kita, itu nggak boleh. Dan ini diancam oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi dengan apa? Dengan neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Adalah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maka seseorang itu yang tidak gila hormat, maka dia tidak akan kecewa apabila dia datang di suatu acara, dia diundang, siapapun dia, orang biasa kah atau pejabat. Dia nggak kecewa kalau orang tidak berdiri ketika menyambutnya. Dia nggak kecil hati kalau orang tidak berdiri untuk menyambutnya. Mukanya tidak akan masam apabila orang tidak berdiri untuk menyambutnya. Padahal dia misalnya sangat-sangat diharapkan kehadirannya. Katakanlah dia orang penting, pejabat misalnya, dia nggak kecil hati, dia nggak gila hormat apabila orang tidak berdiri untuk menghormati kedatangannya. Tapi ada sebagian orang yang mukanya masam, cemberut, apabila dia datang dan tidak ada orang yang berdiri untuknya. Ini orang yang gila hormat. Ini yang masuk dalam ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Syekh bin Bas juga menjelaskan bahwa berdiri seseorang itu ada tiga macam. Berdiri untuk seseorang itu ada tiga macam. Yang pertama adalah berdiri untuk penghormatan atau pengagungan. Sementara yang dihormati itu duduk. Sebagaimana yang dilakukan oleh rakyat jelata kepada rajanya, kepada pemimpinnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak membolehkan akan hal ini karena ini menyerupai orang kafir. Itu nggak boleh menghormati seseorang yang duduk, kita hormati dengan cara berdiri, itu nggak boleh. Dan ini tasyabuh bil kuffar. Itu yang pertama. Yang dihormati duduk, yang menghormati itu berdiri. Nggak boleh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sampai-sampai menyuruh para sahabat itu sholat duduk ketika beliau SAW sholat duduk. Nabi SAW perintahkan. Dan Nabi SAW ketika sholat duduk, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mengikuti beliau. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kebiasaan menghormati orang yang duduk dengan cara berdiri itu adalah kebiasaan orang Romawi dan Persia.
Mereka terbiasa menghormati para raja mereka dengan cara berdiri, sedangkan raja mereka dalam kondisi duduk. Ini yang pertama. Yang dihormati duduk, yang menghormati berdiri. Itu nggak boleh. Atau bahkan kadang kala ada yang menghormati bukan hanya sekedar berdiri, tapi mereka menghormati dengan cara ruku, kayak ruku gitu. Ini juga nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Kondisi kedua adalah kita berdiri menghormati seseorang tanpa maksud untuk menyambut atau mengantarnya, atau enggak juga untuk menyalaminya, tapi hanya sekedar menghormati saja. Jadi misalnya dalam sebuah acara ada seseorang datang, kita berdiri dalam rangka menghormatinya saja. Enggak juga niat kita menyambutnya, enggak ada niat juga untuk menyalaminya, enggak ada niat juga untuk menuntunnya. Maka ini makruh kata beliau. Ini makruh. Sebagaimana para sahabat yang tidak berdiri untuk menyambut Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam itu datang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyukai itu. Kemudian kondisi ketiga adalah berdiri untuk menyambut, untuk menyalaminya, untuk mengucapkan selamat kepadanya, untuk menuntunnya di tempat duduknya. Maka ini tidak apa-apa, bahkan termasuk sunnah dan bagian dari adab-adab Islam. Ya. Jadi kata Syekh bin Bas ada tiga kondisi seseorang itu ketika dia berdiri untuk seseorang yang lainnya dalam rangka menghormati. Yang pertama adalah yang terlarang itu adalah yang dihormati duduk, yang menghormati berdiri. Ini juga tasyabbu bil kufar. Yang kedua adalah menghormati tanpa ada niat untuk menyambut, tanpa ada niat untuk menyalami, tanpa ada niat untuk mengucapkan selamat atau apa gitu. Ini makruh. Hanya sekedar menghormati saja. Dan ketiga adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disunnahkan adalah berdiri untuk menyambut seseorang, yaitu dengan cara menyalaminya, mengarahkannya ke tempat duduknya. Dan biasanya ini tamu rumah kepada ini tuan rumah kepada tamu, begitu biasanya gitu ya. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan larangan menghormati seseorang dengan cara berdiri, ini jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu seorang muslim itu usahakan jangan gila hormat, jangan gila hormat, karena ini bahaya sekali. Kalau orang sudah gila hormat, berarti hatinya itu ada penyakit gitu loh. Hobi dihormati, hobi diagungkan. Dan dia merasa sempit hatinya apabila tidak ada orang yang menyambutnya dengan cara berdiri. Sempit hatinya, sesak dadanya. Ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan yang menyimpang ini. Ya. Dan apabila kita menjadi sosok yang hobi dihormati dengan cara berdiri, maka perbaiki hati kita, perbaiki kondisi kita, agar jangan sampai kita melazimkan sesuatu yang justru itu bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita perhatikan ada kebiasaan yang kurang pantas untuk dilakukan. Dan ini terjadi di lembaga pendidikan biasanya kan, di mana para santri itu menghormati guru mereka, menghormati kiai mereka dengan cara yang menggulu, berlebih-lebihan. Bahkan ada sampai yang
menghamparkan sajadahnya dalam rangka agar terinjak oleh sang guru. Mungkin maksud mereka adalah agar mendapatkan berkah begitu kan dari guru-guru mereka. Menghormati guru merupakan sebuah keharusan bagi kita. Akan tetapi jika penghormatan itu sampai berlebihan, hulu, maka itu juga tidak baik, tidak bagus. Itu juga tidak bagus. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada yang melakukan hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun sebagian sahabat yang mengambil berkah dari Nabi alaihi salatu wasallam, baik dari keringatnya, baik dari darah Nabi alaihi salatu wasallam, baik dari anggota tubuhnya Nabi alaihi salatu wasallam. Karena beliau Nabi alaihi salatu wasallam, beliau Nabi. Sedangkan orang di zaman sekarang yang diambil berkah dari tubuhnya, itu bukan Nabi. Sehingga menyamakan antara mengambil berkah kepada ustadz, mengambil berkah kepada kiai dengan cara-cara yang keliru, disamakan dengan cara mengambil berkah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ini keliru. Ini keliru. Bahkan ada sebagian yang uh, hobi meminum air bekas kiai. Tidak ada. Kalaupun dilakukan para sahabat, itu hanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena beliau Nabi. Pernah nggak ada sebuah riwayat para tabi'in meminum air bekas minuman Abu Bakar misalnya, meminum air bekas minuman Umar? Nggak ada. Dalam rangka mengambil berkah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Nggak ada. Kalau berbagi wadah, iya. Tapi kalau mengambil berkah itu nggak ada. Mereka hanya mengambil berkah kepada Nabi alaihi salatu wasallam di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sebuah kekeliruan apabila seseorang itu menghormati gurunya dengan cara yang berlebih-lebihan. Dan itu kita dapati.